Selamat datang kembali di Gilang RD4K20. Hari ini videonya agak beda sedikit. Biasanya kan gue memberi update tentang mobil ini, apa yang diganti, apa yang dibenerin, apa yang ditambahkan kayak gitu. Kali ini enggak, kali ini gue mau bertemu dengan seseorang dan gue akan mereview mobil dia, tapi biar masih sejalan dengan nafas dan nadi dari RD4K20, gue akan mereview mobil dia karena mobil dia CR-V juga. Oke, kita lihat ya seperti apa mobil beliau ini dan siapakah beliau ini. Oke, bersama gue sekarang sudah ada Revo dan Fauna. Assalamualaikum. Revo apa Revo Fauna? Terserah lo. Ya, Revo. Dan juga nggak apa-apa. Oke, Revo dan Fauna, dan sudah ada bersama beliau mobilnya RD1. RD4 bertemu RD1. Anjay. Lo tau kode mesin lo nggak? Nggak tahu gua. F20. Oh, oke. Semalam gue baru cek. Karena kalau gue kan K20. Iya. Emang iya? Iya. Walaupun sama-sama 2000 cc, beda kode. Kalau gue lihat ya. K sama F ya? K sama F. F20A. Nice Yes. info. Anjay. Yes. Soalnya ini yang bukan CBU kan. Bukan. Kalau CBU tuh beda kalau nggak salah kode mesinnya. Gitu. Ini RD1 F20. Tahun berapa? 2000 gua kayaknya. 2000. Coba kita cek. Dah. sorry ya nih. Penonton gue petrolhead semua loh. Oh iya, siap. 2001. 2000, oh beda setahun 2001. kita. Beda setahun. Jadi ini kakaknya, ini adiknya hanya beda 1 tahun ternyata. Gue 2002. Ini 2001, 2000 cc? 2000. 2000 cc. Ya. Sudah berapa lama dipakai? 1 tahun. Sama lagi. 1 tahun. Gue Juni. Lu? Gua Oktober. Oktober. Bahkan belum setahun. Tadinya pakai apa Anda? Saya dari Ford Fiesta. Saya Daihatsu Cheret G11. Wes, udah tahu kode. Udah tahu kalau itu? Itu yang sedan atau hatchback? Hatchback ya? Yang kan abis yang G11 tuh yang winner kan, yang kayak setrika, yang belakangnya gepeng. Rata banget, ya, rata. kayak Brio yang awal. Ya, kalau ini yang kayak Starlet. Oke, agak bulat ya? Agak bulat. Enggak bulat kotak, juga. Starlet kotak. Oh, kayak Starco, iya. Starco, sorry. Iya, Starlet kotak. Sebutan di sorry. Petrolhead. Maaf, Starco. petrol. Starco. Starco. Itu tadinya pakai itu. Berapa lama pakai Cheret? Nah, itu 2 tahun. 2 tahun. Cheret tahun berapa? 86. Anjir. Kalau itu. Lebih tua dari gua. Berarti lo hitungannya ngambil mobil lebih muda ya? Iya. Kalau gua kan Ford 2012. Iya, ini lu lebih mundur 10 tahun. mundur. Kalau gua naik lah. Iya, naik 14 tahun berarti. Naik 14 tahun. Menarik. Mengapa mengambil RD1? Alasan utamanya Spesifik RD1 ini. warnanya biru. Oh, dari warna. Iya. Cita-cita gue tuh pengen punya Subaru. Harus warna biru. Subaru yang mana? Impreza. Oh, yang rally ya? Iya, rally. Kalau gue suka Subaru yang ini, yang agak baru, yang apa? VX apa yang kayak wagon tapi off-road gitu, tau gak? WRX juga. Tapi bentuknya wagon kan? Bentuknya wagon. Iya, Subaru itu. Iya. Pada punya duit ya orang-orang ya? Lanjut deh. Makan apa sih itu kayak gituan, nabungnya gimana? Pengennya biru dulu. Terus abis itu ngecek. Ya. Nah, gue yang penting, yang paling utama sebenarnya harus matic. Gue capek bawa manual anjir. Oh, lu manual? Itu kan Cheret manual. Gue juga manual Fiesta gue. 12 tahun gue pakai. Gue pakai 12 tahun. Terus yang pasti gue mau matic dulu. Terus abis itu seenggaknya yang enak dikit deh gitu. Oke. Pada tahun segitu kan kayaknya yang enak tuh kalau baca di Google ya. Kalau nggak ya CR-V. Nggak, lu emang mau tahun 2000-an gitu? Oh, oke. Ya naik dulu lah gitu. Oke. Niatnya tuh gue dari Cheret mau ganti Corolla GL. GL tuh yang mana ya? Yang setelah DX. Twin Cam? Bukan. Sebelum Twin Cam. Masih kotak gitu? Masih kotak. Oh, kayak DX tapi lebih orang GL. Mampu gitu kelihatannya. Lebih orang mampu anjir. Oke. Terus kemarin teman bapak gue ada nawarin Ini biru gitu, biru. Bapak gue cuma ngecatnya Kak warna biru gitu. Wah, yaudah gitu. Lagi punya duit beli. Boleh tahu dapat berapa? Apa nggak boleh? 65 sebenarnya. Oh, 65. 65. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa 65. Katanya teman bapak gue bilangnya 65, tapi jual ke gonya gocap. Hah? Oh, lebih murah lagi? Iya. Dia dapat 50 juta ini. Gue gocap. Wow. Baru mau gue bilang, oh beda dikit. Oh, jauh ternyata. Bedanya ya lumayan lah. Oh gitu.
Papi Ai punya koneksi. Papi Ai itulah guna punya orang tua banyak koneksi ya. Sayangilah bapakmu, jangan Yes. disuruh mati. Emang ada yang nyuruh bapaknya? Ada sih, ada orang-orang yang nggak suka sama bapaknya ya. Berarti ini 50 juta ya? 50 juta, oke. Kita langsung aja deh kalau gitu, berkeliling mobil ya. Oke. Kita ambil dulu. Gitu ya? Enggak, langsung gue mah. Langsung. Gue mah nggak peduli. Oke, dari depan. Ini kondisi aman ya semua. Ini baret. Terus ke samping. Ini kita lihat. Nah, ini cakep nih. Set. Lu kelihatan nggak? Kelihatan. Oh iya, ini ngadep kita ya. Ngadep kita aman. Ini yang menarik adalah bannya. Kalau saya sih BFG lihat. Karena ini mahal BFG biasanya. Ya, BFG kan kalau kata orang ban paling ganteng. Oh iya, ban paling ganteng. Ban paling ganteng karena mahal ya. Ini menarik sekali karena pakai BFG AT. Gue nggak tahu tipenya, pokoknya AT aja lah. Bisa jelaskan? Ini dari sananya apa lu ganti? Ini sebenarnya hibah dari teman bapak gua. Hibah dari teman bapak. Lagi-lagi koneksi Papi Ai. Oke. Hibah dari teman bapak lu. Ini sama velgnya, ini velgnya velg yang CBU. Yang velg CRV juga. CRV tapi yang CBU. CRV Gen 1 juga. Gen 1. Oke. Karena si yang temannya bapak gua tuh pengen ganti velg. Udah beli velgnya tapi yang kayaknya yang JDM deh, gue nggak tahu deh, pokoknya yang beda gitu. Oke. Nah terus gue sambil ya gitulah ngomong aja. Oh aman. Sambil katanya? Udah nih bawa aja gitu. Ya udah. Yakin dibawa aja, nggak mau dibayarin, lalalala. Karena terjadilah transaksi di bawah UMKM lagi harganya. Oke. Berarti lu dapet 4 ban plus velg. 4 ban plus velg. Velg plus ban. Nice. Tapi lu emang udah rencana mau ganti ban AT memang? Nah, sebenarnya awalnya tuh kalau mobil udah gede, kalau velgnya masih velg-velg kayak buat dipakai jalan, sayang. Nah, gimana caranya biar seenggaknya gue kelihatan gagah dikit, tapi nggak terlihatan gagah gitu. Iya, bukan yang kayak Rubicon yang sampai gede banget. Iya. Terus browsing, awalnya ada ban yang MT ya, yang Mantarin. Iya gitu lah. Gede lagi. Itu kan gede kan. Iya. Tapi terus gue pikir-pikir lagi, anjir kalau dipakainya cuma sesekali terus kebetulan rumah lu di pedalaman hutan Amazon kan kebetulan ya. Ciputat doang, cuma nerjang banjir, musuhnya mah banjir. Lawannya macet, bukan jalan jelek juga sih. Jalan jelek juga, tapi lebih ke macet ya lawannya ya. Shout out to Pemkot, asik. Yes, Ciputat. Oke. Nah, terus seenggaknya gua tuh pingin yang agak tinggi juga, tapi gua nggak mau naikin suspensi yang gitu-gitu. Oh, nggak mau diubah-ubah itu ya. Gua nggak mau. Dan ini juga pokoknya masuk ke fender, ruang fender masuk ya. Meskipun ini tipis banget sih sebenarnya, jarak ininya kan. Tapi nggak gesrot kan? Nggak, aman okay. banget. Ternyata emang bisa kalau misalkan pakai ban AT. Nggak tau lah ini. Ini jadi velgnya ring berapa? 15. Kayaknya 15 deh. R15, profil bannya mana? Nah sih ini bukan ya? Bukan. Shh, lu jangan terlalu maaf petrol. Jangan terlalu nggak tahu, gue juga nyari nih. Mana sih? Warning. R15 ininya tipe lebar sama ininya. Enggak tahu. Ini kali 215. Oh, 21575, sorry. 21575. 215. Berarti ininya 75, lebarnya 215. Soalnya kalau gua 235 60. Itu gasruk. Enggak? Masih aman. Katanya sih sampai 70 juga masih oke. Oh, ini 75 ya? Terus biar kalau misalkan ada strobo, gua nggak kasih lawan banget. Hubungannya apa? Kalau gua naik ceret ke mata. Kan kalau ceret kan di bawah banget tuh. Oh iya. Kabin gua biru. Kok ganti warna kabin gue ya? Iya. Nah sebenarnya begini dah gitu, agak tinggian dikit, jadi gua masih bisa menghalau lah strobo tuh. Iya. Oke. Berarti 75 tuh masih gua di otak gue 75 tuh udah gede banget. Atau 75 nggak terlalu ini ya, tinggi ya. Mungkin karena ininya juga cuma 215. Oke, berarti ini salah satu modif yang sudah dilakukan ya. Aja modifikasi. Iya dong, modifikasi dong mobil yang sudah dilakukan di mobil ini. Oke, kita keliling lagi. Lu depan deh. Oke. Depan. Kita nanti masuk ke dalam ya. Highlightnya nih. Warna masih asli ya? Masih. Biru. Ini doang nih. Kayaknya sempat ada siraman deh. Dikit kayaknya ya. Rohani. Iya, gitu doang. Iya. Oke. Kuat. Tuh, jadi udah gitu juga sih, ya udahlah. Mobil udah 2001 umurnya. Belakang ada yang diubah? Tidak ada. Tambahin ini doang nih, kamera. Oh, gue juga ada tuh Orca. Tapi udah nggak, karena gue ganti head unit udah nggak bisa lagi dipakai. Gue masih bisa. Masih bisa. Alhamdulillah. Ini modifikasi. Plat Bandung.
Gue juga banyak lihat di Tokped nih. Gue polos. Lu polos. Aslinya tuh apa sih? Kayaknya Kalau yang ini si kan- RV. Kalau ini kan aslinya ini apa? Ada yang fiber Iya, gitu yang kan. fiber gitu. Iya, sama. itu Ini ada. juga. Sama ya? Cuman Ganti Oskadon. ganti Oskadon Sebenarnya deh. gue agak kepikiran juga ganti-ganti apa namanya kayak pakai iklan-iklan zaman dulu karena gue ingat dulu bapak gue punya Veroza belakangnya gini juga. Iya, iya. Emang pakai iklan Iya, gitu iya, kan. iya. Brand tuh Dipasangin kayak iklan gratis. Iya, dulu Vitalongce gue inget banget. Veroza bapak gue dulu Vitalongce. wow. Gue pengen nyari lagi kan banyak selain Oskadon tuh. Ada Paramek gua. Iya, Paramek. Lo punya ada. juga? Ada. Ada aja. Oke, lihat di luar. Nah, ini yang pasti mencolok perhatian, mengikuti tren sekali, yaitu adalah Basoka. awning. Yes. Ini tombak isinya. Iya, toh. Senjata. Nggak, tadi kan coba saya pengen nanya. Tadi kan Anda bilang jalan jelek tidak terlalu sering, jadi tidak usah pakai ban yang MT. Nah, ini emang sesering apa Anda camping? Dalam gua pembelian ini, awning ini, Yes. selama kurang lebih 6-7 bulan, Yes. 5 kali. 5. 5 kali. Lumayan lah. Beda-beda tempatnya. Sama. Garasi satu. Garasi, teras, Teras. sama Indomaret, sama di sini Cibis. Uin di Uin, Uin. ya Uin Di bisa. Uin, di Kertamukti. Terus di Emados. Emados. Pokoknya dekat-dekat Ciputat. Tapi camping beneran? Camping gua. Tapi, ya camping beneran. Sama siapa? Sendiri? Sendiri. Sendiri? Beneran? Sendiri. Ya kan, Ngapain? ceritanya mencari jati diri. Nggak ngobrol apaan camping sendiri? Sama Kagak siapa? ngobrol, sendirian aja. Cih, aneh bener ya. Niatnya mau gue aja mau jadi YouTuber juga, nge-vlog apa ceritanya gue lagi Camping. Camping. Oke. Sampai selama 5 kali gue camping, 5-5-nya badai. Jadi kan dari kemarin hujannya lagi gila, Pak. Terus jadinya gue juga ujungnya ke situ juga gini doang nih. Tapi sejujurnya nih, kan gue juga sering lihat mobil-mobil berawning. Ini kepake banget nggak saat camping? Lumayan kepake. Sangat kepake Lu karena tenda punya? Enggak. Oh, nyewa dari tempatnya? nggak tidur di mobil. Ya kan kursinya bisa itu. Lu mah gembel. Bukan camping, sorry Homeless. Revo. Sorry, Homeless. kalau yang tidur di roof tent, oke deh itu camping. Pakai e-camper atau pakai Jamsborot apa sih yang mahal-mahal atau ARB, Cule. Kalau Anda tidur di mobil dan tidak ada tendanya, Terus kamu kaca dibolehin sama tempat camping? nggak apa-apa, boleh tidur di mobil. Jadi lu bayar spot sebagai camper van? camper van, Ditanya nggak tendanya mana? Nggak? Enggak, udah gitu kan gue nggak punya ini korden. Jadi orang bisa lihat tuh gue di dalam tuh ngapain. Iya, dan dengan kondisi kaca film sangat privasi alias kelihatan. alias sangat kelihatan. Sangat kelihatan dalamnya. Jadi lu tidur aja gitu. Iya, ngempel Buka aja. jendela dikit. Dikit. Toh dingin juga kan di area-area itu ya. Sentul sih jadi panas juga. Agak aneh sih pilihan. Oke, kita keliling lagi. Oke. Awning udah, itu yang diganti. Udah nggak ada lagi yang diganti di luar? Sebenarnya gue sih lebih ke, jadi kan sebenarnya kalau setir lah atau speedo, jadi banyak part-part yang gue beli copotan. Gue emang sebenarnya pengennya balikin ke originalnya lagi. Oh, oke. Nah dari kemarin banyak tuh yang aneh-aneh misalkan. Oh, nanti kita ke dalam deh sekalian. Oke, mantap. ya. Kita ini dulu sebagai YouTuber harus ngambil establish Oh iya, kelihatan. Sama musik ya? Musik. Enggak, tapi kalau ini gue sambil ngomong aja. Oh. Jet. Berdua lihat, cakep kan? Bes. Berduaan RD1 dan RD4 saya boleh masuk di tempat penumpang ya? Oh, boleh, Di boleh. tempat supir, oke. Boleh. Sekalian kita akan ngomongin dalamnya. Oke, sekarang kita sudah ada di kabin dari RD1. Berapa tadi kode mesin? F20. Bagus. Sedap. F20. Oke, kita F4. lihat. Nah. Apa saja yang sudah diganti di dalam? Gue mau tanya, head unit ganti nggak? Nah, ini tuh udah dari bawaannya. Gue nggak tahu sepi aslinya kayak gimana. Apa emang begini kali ya? Gue nggak tahu Kayaknya juga. zaman itu belum deh. Zaman itu masih penyanyinya langsung di sini. Oh iya. Kalau nggak salah. Zaman itu soalnya belum secanggih sekarang. Jadi masih penyanyinya disuruh duduk sini. Ini masih bulut-bulut, masih mirip sama si Arfi gua, mirip lah. Cuman ini gua lebih gede aja. Ada ini yang terpenting. Untuk merokok. Gua udah nggak ada ininya nih. Si ininya. Ini khas mobil 90-an, 2000-an banget nih sama asbaknya. Nah, ini ada lampunya nggak ada lu? Nah, harusnya ada. Gua ganti gue. Oh iya, lu Gua pun, ganti. jadi gua ganti ini nih, lampu-lampu AC mati. Kalau pas nyala, pas malam dibuka kan, jadi ketahuan ada lampu di asbak. Tadinya gue nggak tahu. Ada dipasang lah lampu gitu, kecil banget. Gue masih ada sih sebenarnya, cuman nggak tahu deh, kok nggak kelihatan. Ya berarti nggak ada di dalam, ada ya? di bawah sini biasanya. Oke, apalagi kalau yang sudah lu ganti? Sebenarnya
bukan mengganti sih, tapi atau ditambahkan ya. Kayak kemarin tuh setir udah bapuk, udah jelek gitu. Oke. Oh, ini apa namanya? Kelupas. Iya, kalau banyak banget deh. Kayak misalkan di sini bolong, apalah segala macam gitu ya, umur lah. Iya. Gua akhirnya cari copotan, balik lagi koneksi Papi Ai. Papi Ai ada di Malaysia ternyata jual tuh copotan kayak gitu. Dapat aja di Malaysia. Makanya aneh banget. Ini sama meja belakang. Nah, ini satu setir. Satu setir. Oh, satu setir semua diganti ini. Oh. Setir. Tapi untuk copotan masih oke ya? Iya, oke banget. Jadi ini terus speedometer, kemarin tuh speedometer gua tuh ininya mati kilometernya. Iya, kilometernya. Oh, tuh, terus sorry, itu bensin udah tinggal dikit, Mas. Iya, Mak, ya. Saya agak nggak tahan lihat bensin. Enggak apa-apa. Setengah aja udah nggak tahan biasanya. Ini ya. Bukan saya mau beliin ya, tapi karyawan gitu. Budget karyawan. Soalnya ini kan konsumsi bensinnya 1:20 kan. Oh iya. 20 rumah. Oh. Kita udah kami berdua sudah siap untuk melihara Land Cruiser, Mercy G-Wagon. Siap gue sama bensinnya. Siap. Udah siap ngebensin. Udah kuat. Sahabat Pertamina. Yes, sahabat SPBU kami. Ini speedometer semua satu full ini terus lampu-lampu dalamnya termasuk berarti. Termasuk. Oh, berarti masih nyala semua nih. Nyala semua. Tapi kelihatan sih ini masih bersih banget sih speedometernya. Oke. Ini terus abis itu sama meja belakang. Oh, meja camping. Meja camping gitu. Nggak usah dibuka lah, ribet. Cari aja di review lain. Bisa di Google juga. Gue juga ada soalnya meja camping. Review Aspros Auto. Apa tuh? Nggak tahu kan di YouTube kan biasa gitu. Gue nggak tahu. Petrolhead, yes. Apalagi? Udah itu 3 itu tuh. Nah, yang 3 apaan? Setir ini sama ini sama meja belakang. Ya. Anjir, itu koneksi Papi Ai lagi. Yes, gua dapat 3 juta 3 item. Setir, speedometer sama meja belakang. Yang gue tahu meja belakang sama kayak yang Gen 2 mobil gua. Zang. Gen 2 tuh juga suka dijual terpisah. Sebenarnya mungkin ada seller-seller yang mungkin tidak jahat mereka ya, tapi mereka memanfaatkan ketidaktahuan konsumen akan adanya meja built-in dari pabriknya di RD1 dan RD4. Jadi yang tidak tahu kan nggak ngecek, ya kan? Tahu-tahu pas lihat ketemu orang yang ngerti aja, oh ternyata ada mejanya gitu. Dan banyak di luar dijual di e-commerce meja-mejanya tuh 1,5 juta. Berarti kalau lu dapat setir, speedometer dan meja di 3 juta. 3 juta. Kalau mejanya udah 1,5, masa ini 1,5 2? Ya, makanya gue nggak ngerti. Semuanya dari Malaysia. Datang gitu. Berarti e-commerce Malaysia gitu atau apa? Junkyard Malaysia juga. Nah, gue nggak tahu deh itu kok. Bapak gue aneh dah pokoknya. Papiu dapat aja Papiu. Nah, ini doang nih jam nih, gue masih error kan tuh. Sekarang masih jam 12. Oh ya, sekarang jam 16. Ini nggak bisa disetting? Nggak ngerti. Abis disetting rusak lagi, balik lagi ke ini. Nggak tahu lah gue apanya yang harus gituin. Terus apalagi yang diganti? Tapi secara kondisi, ini ya kalau lihat kondisi interiornya ya, overall sih masih seger. Ini kalau bahasa penjualan kan interior seger. Ini masih warnanya masih tidak kelupas. Door trimnya juga masih cakep ya. Ini diganti nggak? Yang nggak, masih bawaannya. Fabriknya lihat, sangat mantap, biru adem. Biru baik. Iya. Ada poker lagi. Kalau ada poker, lu main poker di itu ya, Facebook ya dulu ya. Iya lagi. Iya kan? Sama ada Pokemon. Kartu. Oh iya itu. Ya ampun, terlalu ini Mas. Terlalu nerd. Terlalu wibu. Iya. Apalagi? Ini udah dari yang lu dapat gini semua ya? Nah, sebenarnya door trim kiri itu kemarin pecah sebenarnya. Kok bisa? Sebelah sini. Gua nggak tahu kenapa, tapi pas gue ngambil unit tuh udah ada pecah gitu. Oh, di sini nih. Ya. Nah, tapi abis itu gue nemu door trim sama kayak ginian nih. Ini salah satu, kalau yang belum tahu, ciri khas lagi dari CR-V. Kan kalau CR-V RD1, RD4 ada meja. Ciri khas CR-V RD1 yang paling mencolok adalah pegangan ini nih. Pegangannya tuh nyambung dari depan sampai belakang nih juga nih. Jadi emang khas off-road banget ya, dan camping. Jadi lu bisa nyangkutin apapun di sini nih. Biasanya kan suka ada yang jaring, tau gak lu? Jaring buat naruh barang di atas kan. Ya. Ini khas off-road banget nih Panjang. Jadi ini nggak ada tadinya? Awalnya nggak ada. Nah, sayang banget. Gua nggak tahu, tapi pas nonton YouTube, oh ternyata ada ya gitu. Pas lu dapat apa isinya di atas ini? Iya, pegangan biasa gitu, tapi kayak ditempel kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Oh, kayak tapi gitu. nggak kayak gitu, tapi kayak tapi yang bisa ditarik universal gitu aja kan, ya gitu.
Nah terus jadi seperti mobil-mobil mediocre lain ya. Iya. Mobil mediocre lain. Udah terus abis itu gue ada junkyard tuh di Parung gitu, gue nggak tahu namanya apa. Pokoknya gue main asal jalan naik motor terus ngeliat, wih, terus itu enggak, masa asal jalan? Enggak niat, emang niat nyari parts? Enggak, emang jalan-jalan aja gitu. Oke, aneh banget. Oke. Terus motor, ada. Ya. Terus kayak, udahlah, ada lihat si RV jogrok, langsung masuk. Bang ini mana? Ya biasa, kita harus pakai bahasa montir dan segitunya kan. Dan nggak boleh terlalu pengen. Bang ini ini sama road trim tuh biasanya gue bayar sekarang udah bener. Terus 1,7 aja udah 1,7 tuh sama gue minta gitu. Oke. Lepas. Berarti dapat berapa nih harganya? 1,7 sama door trim. Sama door trim kiri. Oke, ini 1,7 oke sih menurut gue. Ini soalnya masih kelihatan bagus banget ya. Pun juga gue nggak sempat nyari di Google juga berapa sih harga ginian gitu. Iya. Jadi gue main asal tembak harga juga. Warnanya agak abu tua ya? Nggak ada yang kayak abu muda sama kayak gini ya? Atau emang abu tua? Gue nggak tahu tuh. Apa mungkin harus ada gini? Yang gue lihat sih sebenarnya sih rata-rata pada kayak gini ya, hitam-hitam gini. Ya abu tua gitu. Tapi masih masuk sih. Karena sama kayak door trim ya kan? Apa emang sama ya? Gue nggak tahu juga. Tapi kondisi masih oke sih. Nah di CR-V bangke yang lu temuin nggak sekalian apa yang mau copot-copotin yang masih oke? Nah, nggak ada juga. Nah, sebenarnya gini. Apa masih ada supirnya di situ? Udah tengkorak, udah jadi tengkorak. Serem juga ya. Nah, yang kocak nih, Mas. Nih di bawah sini ternyata ada inian kan? Apa? Oh, laci. Laci ini. Ada, gue juga ada. Tahu. Ini coba ya. Iya. Ini gimana cara nariknya? Iya gitu. Kayak sebenarnya kalau yang gue baca-baca ya, ini gede, punya gue masih gede gini. Apa nggak sedalam ini nih? Kalau yang gue baca-baca nyebutnya ini tempat sepatu. Buat naruh sepatu aja gitu. Oke, tadinya lu nggak tahu ada? Gue nggak tahu. Nah, gue ngambil juga tuh itu. Gue bayarin 100.000. Yang di jangkar itu, gue bayarin 100.000. Terus cepet aja lah gitu. Gue pikir nggak ada kan. Gue sampai rumah ternyata ada. Ya udah. Gue juga baru tahu. Ada ya gituan ya. Ternyata banyak hal yang lu belum tahu. Iya. Ini kalau lu buka bagasi ada kasur full size spring bed. Ngapain gue tidur begini? Lu nggak tahu, makanya lu kurang pengetahuan lu tentang si RV. Karpet overall kalau gue lihat udah oke. Cuma ada sobek-sobek dikit. Sama kalau gue malah lebih banyak sobeknya. Tapi oke sih. Menurut gue sih secara pandangan sekilas ini interiornya sangat segar. Fabriknya segar sih. Meskipun eksterior jelek, tapi interior. Karena kalau kayak gue nih dia panel AC-nya kalau lu perhatiin ini udah kayak ngelupas warna kan kena keringat. Nah ini juga nih gue nggak tahu nih kenapa nih. Tombol-tombol itu di mana? Ini? Tombol apa namanya? Power window. Oh ini di sini. Di sana. Bentuknya gitu nih. Lalu bukannya sama? Beda, gue di sini. Di sini. Biasa kayak mobil zaman sekarang. Ini mah begini, masih aman tuh. Semua masih oke? Masih oke. Cuma kan penyakit CR-V biasa, yang belakangnya. Dan yang kanan mati. Saya udah ganti semua. Iya. Oh itu emang itu penyakit tuh. Gue juga dengar itu penyakit belakang sih. Kan harus belakang. Di luar parts yang kelihatan. Kayak gue nih, gue udah turun mesin setengah. Sudah. Power window udah. Door check tuh yang mana? Ini, yang bikin ini kaku. Ini kan kaku nih. Bisa diam. Nih, bisa diam. Oh iya? Bisa diam nih kan? Iya, ini aman nih. Kalau udah lemas kan dia. Oh iya, gameplay. Kanan belakang door check-nya gue ganti baru. Sisanya dikencengin lagi. Lu ada lagi? Ada nggak? Kalau gue itu tuh yang bukan barang tapi yang udah dibener-benerin. Wah, kalau bener-benerin balik lagi karena mobil ini kan gue pakai membuat sehari-hari. Oke. Harus memberikan kenyamanan terbaik untuk pengguna. Betul, apalagi Anda kan dengan aktivitas camping dan lain-lain. Aktivitas yang menghabiskan uang. Yes. Bagaimana dengan kita habiskan lagi uangnya buat mobil ini? Betul. Buat apa lah kita kerja kalau buat mobil kan? Betul. Apalagi nggak ada kerjaan. Jadi kita nge-review mobil. Gue lupa tadi, gue tuh sebenarnya pengen mengenalkan Revo dan Fauna ini siapa. Cuma nggak usah, nanti aja. Nanti aja. Kayaknya orang juga udah pada nggak tahu sama Revo. Oke, kerja apalagi tidak kerja ya. Iya, apalagi tidak kerja. Oke. Paling belakang tuh jadi yang gue nggak tahu deh, tapi katanya kalau baca di Facebook ya atau apa ya. Jadi pokoknya sebelah kanan belakang itu bagian pintu tuh katanya suka kekunci. Ini? Iya katanya, nggak bisa kebuka. Udah ngalamin? Gue udah ngalamin, tapi udah benar, udah semua udah aman. Oke. Mau nggak tahu, tapi kenapa selalu gue yang bermasalah selalu bagian kanan ya? Mau itu apa? Window-nya nggak mau turun, pintunya nggak mau kebuka. Ini soal apa namanya? Mesin ada nggak yang diubah-ubah atau mesin tuh sebenarnya tidak ada yang diubah, Mas. Tapi satu ya pertama narik, gue mau keren.
Yaitu turbo. Enggak, berangkat ke Bandung. Biasa dong. Oh, langsung. Langsung. Kalau katanya mobil tua mah harus dibawa jalan tuh, gue lihat di Instagram tuh. Baru tahu ketahuan masalahnya apa. Gue bawa ke Bandung. Mau manggung. Mau manggung, Jalan. But naik MBZ overheat. Turun. Ini naik itunya? Naik sampai full gua, food gitu. Ini lo kalau idol segitu? Segitu. Oh, kalau gue di bawah. Kalau di bawahnya ya? Bawah setengah, di bawah gambar itu tuh. Oh. Nah, gua segini sih. Oh, tapi selalu rata segini terus. Gua nggak tahu deh apa emang indikatornya kali yang segitu tuh. Apa? Tapi aman ya. Tapi waktu yang overheat itu memang kelihatan naik. Kelihatan naik. Gua sampai nyaris H, gua berhenti. Terus turun. Pas berhenti gue cek ternyata extra fan-nya nggak mau muter ya, dinamonya kan pasti ya. Nah ya udah gue daripada gue guntang-gunting main asal jepret-jepret apa-apa, ilmu kelistrikan gue kan gue kan elektronik gue parah. Daripada gue gunting gue gini gitu. Oke, gue berhenti rest area, telepon mekanik, beli dinamonya doang. Just oke, aman, bisa gas, jalan deh. Kilometer 88 overheat lagi, berhenti, tes telepon towing. Jadi itu towing ke Bandung apa ke Jakarta? Ke Bandung. Oh, ke Bandung. Oh iya ya, mau kerja. Oke. Sampai sana juga udah telat gue ya. Aduh, ngapain gue dateng ya? Oh, lu telat akhirnya? Telat dikit aja gitu. Tapi masih main? Masih main, gue masih main. Jadi ya udah duit. Mobil dibawa kemana? Ke bengkel. Bengkel di Bandung. Ada teman bapak gue deh montir-montir juga. Lagi-lagi koneksi Papi Koneksi Papi U, yes. Nah, itu digunting-gunting juga. Jadi pas gue gitu kan biasa kalau misalkan di rest area, kap mesin berdiri, kita kelihatan bingung. Bapak-bapak nyamper kan? Bapak-bapak nyamperin. Gue pernah mengalami itu. Di Ford gue pernah mengalami. Itu caranya buka kap, terus kita gini. Tolak pinggang atau gini. Tuh lihat dulu. Ya. Nah, itu masih bapak-bapak nyamperin. Udah ngasih saran juga dia, digunting aja coba digini-gini. Apa sih yang digunting? Ya jadi sebenarnya, nah gue baru tahu juga, jadi sebenarnya kan kalau mobil itu karena gue kelamaan pakai ceret kali ya. Jadi katanya kalau misalkan lu matiin AC, lu matiin AC, terus kalau nyalain, dia kan ada fan-nya nyala kan, kan? Betul. Nah, gue baru tahu. Selama ini gue pakai ceret, dan ceret kan udah custom banget kan. Jadi itu tuh nyala kalau misalkan temperatur beberapa tuh, jadi extra fan selalu nyala. Iya, dia bantuin biar nggak panas kan mesin. Nah, gue nggak tahu lah itu fungsi kayak gitu, tapi selama gue pakai ceret, yang mana kalau misalkan gue nyalain AC, itu extra fan nggak nyala. Baru nyala kalau misalkan udah temperatur berapa gitu. Tapi AC ceret tuh dingin, maksudnya aman AC? Udah custom juga, pakai Denso lah waktu itu. Udah dingin juga sih. Terus gitu. makanya gue baru tahu pas gini, pas dinyalain extra fan-nya nggak nyala, katanya disambungin tuh. Jadi katanya ada jalur yang AC sama jalur extra fan, katanya bisa digunting, disolasi, jalan ditempelin gitu. Jadi gue nggak tahu lah itu apa ilmu-ilmu bengkel lah. Iya. Gue mau nyoba kayak gitu, gue takut daripada jajannya makin banyak. Akhirnya dibenerin lah. Ke situ katanya emang digunting juga, disambungin juga untuk sementara waktu. Habis itu pas udah ke Jakarta, sampai Jakarta beli radiator dan dinamo extra fan. Kira udah aman. Situ gue mau berangkat pagi-pagi. Gue pengen olahraga dong. Nyalain, gue tinggal bentar, keluar banjir. Water pumpnya bocor. Di mana? Di depan? Di depan. Berarti bocor ke bawah? Iya, ke bawah gitu. Matiin, ganti water pump, pas cek engine mountingnya ternyata udah kena juga. Kayak udah geter. Ganti engine mounting, belt semua segala macam udah biar aman. Terus udah aman. Packing seal. Packing, betul. Gue juga tuh packing. Packing seal. Yes. Pasang packing seal, terus udah ganti juga tuh. Nggak lama, jadi mobil ini tuh gue sebenarnya pakai tuh ganti-gantian sama bapak gue sebenarnya. Kalau misalkan bapak gue lagi mau balap atau apa, bawanya ini. Kok bapak balap? Orang mah bapak ke kantor, kalau bapakku ke pasar jualan, bapakku yang ngantor, bapakku karyawan, bapakku di pabrik, kok bapakku balapan? Lu anaknya Montoya? Anaknya Sean Gelael. Verstappen. Kok bisa anaknya Gelael, dia aja anak masih statusnya. Lu statusnya masih anak. Anaknya Raikkonen, Kimi Raikkonen. Oke, lanjut. Haji Isam. Keren. Oh lu, sorry. Ya enggak lah, kan Mas Haji Isam anaknya naik CR-V, kagak lah, gila. Malu-maluin gua. Kadang suka dipakai buat balap. Bapak gua tuh misalkan bawa terus kayak
apa mau jalanin di track gitulah, pokoknya nggak tau lah apalah, gue nggak tau lah, itu bikin pace note. Bapak gue kan, bapak gue tuh navigator yang gitu, jadi sambil baca pace note. Oke. Nah suka dibawa gitu. Emang ini buat balapan? Nggak juga sih. Terus yang ngetes aja kayaknya, bikin apa GR. Oh iya, ya mungkin gitulah. ini apa sih? Kayak reki gitu ya? Ya reki lah, semacam reki gitu reki ya. track sebelum dipakai. Iya. Oke. Sebelum reki balap. itu apa ya? Receh. Iya, kalau di bahasa awam itu kan gue taunya orang film reki. Iya, ini anjay. Sinema ya? Asik. Saya mau main film ya? Pelaku sinefil. Sedap. Pelaku sinefil. Ini kayak check sound lah ya. Check sound. Dulu. Jadi ini. Ya, itulah. Apa bahasa ini? Gladi resik. Gladi resik ya? Iya. Cocok ya gladi resik ya? Latihan. GR sih benar ya, oke. Semacam gitu. Berarti bokap lu ngerti mesin enggak? Maksudnya ini dia ngerti nih. Ya cukup lah, bisa dikatakan ngerti nggak ngerti dikit gitu. Ya balap harusnya ngerti ya, malu-maluin kalau dia enggak. Oh, jadi ini sering dipakai juga sama bapak lu ya? Oke. Terus ya paling gara-gara dipakai bapak gua, terus tau-tau kok mobil kok jadi kayak suka geter gitu. Pokoknya sempat ada suatu waktu bapak gua lagi pergi nggak bawa mobil ini, kok gua make sebulanan gitu, geter-geter mulu. Ini gua marah dong ke bapak gua. Ngisi Pertalite ya. Aku kan ngisinya selalu yang 92 gitu. Aku kan ngisinya Dexlite. Dexlite. Malah rusak. Tapi bener, ternyata diisi Pertalite. Emang diisi Pertalite kata bapak gua. Nggak masalah apa. Ya campur-campur bensin mungkin akan jadi masalah kan. Mungkin dia bilang, ya Pertamax juga dioplos Pertalite kok. Iya. Masuk ke isu. Nah, sampai di momen dimana bapak gua pulang kan, gue tuh sebenarnya nggak ngerti banget mesin masalahnya. Bapak gua lihat, ini bukan karena Pertalite dan Pertamax dan 92 dan tapi packing seal-nya bocor lagi nih, lihat oli pada keluar. Gue lihat, bukannya mesin emang hitam-hitam juga gitu. Enggak kayak gini nih. Dicek busi, terus oli. Ya pantes. Kacau. Akhirnya turun mesin, enggak? Iya. Packing, benerin packing ya? Benerin packing, semua cuci lagi. Nah, di depan rumah gua tuh ada namanya Pak Yogan, dia bapak-bapak suka ngerokok sama ngecekin mesin, bisa tuh. Enggak, kalau lu bilang depan rumah gua ada bengkel, oke, gua masuk. Depan rumah gua ada bapak-bapak suka ngerokok sama ngecekin mesin. Iya, seriusan. Dia beneran gitu. Terus tapi bengkel? Enggak, bukan. Bahkan bukan di garasinya, dia di tengah jalan. Jadi kayak orang kalau tinggal di mana sih anjing? Indah. Rio de Janeiro. Aneh bener. Emang aneh aja bapak-bapaknya itu cuma gitu. Terus dia kayak rokok di sini. Ini udah pondok cabe ini udah telepon gini. Beli apa, packing seal apa gue nggak tahu. Pokoknya kata bapak gue udah tinggalin aja. Ayah juga males gitu. Udah ditinggalin. Terus mobil udah sampai sekarang gue aman banget. Dikerjain sama dia? Iya, emang dikerjain. Terus bayarnya gimana? Bayarnya berapa? Nggak tahu. Sukarela gitu. Gue nanya berapa Pak Yogan. Nah itu yang pertama water pump ya, itu yang bocor. Itu sama dia juga, sama fuel pump itu sama dia. Yang pertama bocor tuh sama itu Pak Yogan gitu. Gue juga nggak ngerti. Aduh, ini apa sih gitu. Tapi baik dia. Gue ganti baterai dulu bentar. Oke, aman. Biar aman ya. Oke, kita kembali melanjutkan cerita Pak Yogan yang semakin tidak masuk akal. Dia tidak punya alat bengkel. Sebenarnya alat bengkelnya gue juga nggak tahu, kunci-kuncian doang, kunci-kunci yang kayaknya bisa ditemukan di S Hardware gitu loh, Mas. Gue nggak yakin dia beli di S Hardware juga sih. Iya, kayaknya beli di apa mungkin bekas punya kampakan kali ya, bagaimana gue nggak tahu lah. Tapi di sehari-hari apa kerjanya? Ngerokok di depan rumahnya. Oh. Beneran ngerokok doang. Tapi ya misalkan ada mobil apa gitu, ya udah dia benerin. Tapi gue juga sebatang kara. Gak tahu gue. Hanya hidup bersama piston dan busi. Piston, busi, dan air radiator spring. Dia bangun tidur dengan meminum coolant, minum Penzoil. Iya, jadi dia kuat. Gue nggak tahu. Pokoknya beneran. Udah dia. Apalagi tuh beneran gue tinggal doang gitu. Ya sebenarnya ini rumah gue. Nah, ini rumahnya dia nih. Jadi kayak ya udah agak depan-depan gitu. Sudah selesai kayak. Udah. Terus nggak ada masalah sampai sekarang? Nggak ada sama sekali gue. Ajaib banget. Aneh. Tapi emang pas yang packing seal pertama yang sama dia, itu kan ganti. Nah itu juga agak beberapa bulan deh, 2 bulan atau 3 bulan itu masalah apa Pertalite dan 92 itu tuh masalah gue sama bapak gue tuh itu udah 2 bulan 3 bulan setelahnya gitu. Nah situ
Pas dicek, udah packing seal emang bocor lagi, terus ganti lagi sama dia lagi gitu. Terus dia lagi yang ganti. Nah, spare part dari mana dia dapatnya? Pondok Cabe. Dia yang nyari? Apa lu yang nyari ya? Ada. Nah, dia tuh kayak udah all stop gitu loh, udah kayak dokter mobil one stop service. Jadi spare part urusan dia. Iya, Atau ada aja. Atau ada gitu. Terus ada ininya gitu. Udah jalan dah. Kayak anjing enggak nyampe 15 menit lu nyampe gitu. Padahal rumah gua sama Pondok Cabe itu kan jauh. Lumayan Ciputat kan, Ciputat Pondok Cabe lumayan. Belum macetnya dan belum macetnya. Tapi enggak tahu juga gua. Tahu 15 menit atau 20 menit balik-balik udah kayak tang. Katanya mobil-mobil katanya di dekat rumah Pak Yogan tuh sering datang truk-truk yang bawa mobil-mobil F1 tuh. Horek juga. Horek juga di situ. Iya, Horek di situ. F1, mobil Horek, rally-rallynya Rifat Sungkar di situ. Iya. Rifat Sungkar juga di situ kalau nggak salah. Sampai mobil kepresidenan yang Garuda tuh yang putih, yang bikinan Pindad tuh kok benerin di Pak Yogan semua. SMK juga benerin di dia. Iya, itu kalau dibuka di rumahnya stok SMK dari dia sebenarnya. Iya, sebenarnya stok SMK dari dia. Oke, gue mau nanya ini. Setelah setahun pemakaian apa aja kesan-kesan di luar rusak-rusak tadi apa? Tadi pertama kan jelas konsumsi bensin yang sangat hybrid ya, mobil hybrid sama mobil gue juga 120 juga sangat kan? hybrid gue, lebih gue bisa mungkin kalau lagi hari baik bisa lebih banyak rumah yang dilewati sih. Ya karena kita sama kan 2000 cc walaupun beda tipe K dan F tapi sama. Jadi konsumsi bensin kurang lebih sama lah ya. Jauh dari Ceret sebelumnya. Ceret tuh gue 115. Oh iya? 115, 116. Untuk mobil tua kok irit banget ya? 1000 cc. 998 3 silinder. Anjay. Petrol head. Apa tadi G11 ya? G11. Anjay. 1000 cc. 1000 cc. Gigi cuma 4. Oh, baru tahu gue. Iya. Gigi 1. Berarti maksimal berapa lu kecepatan? 70? 80? 70 km per jam. Sebenarnya 100 bisa, tapi masuk rumah sakit. Nah, tapi 70 tuh ya hari normal gini. Misalkan gue lagi nyupir Ceret. 60, 70 udah gini. 80. Kok stabil tuh mobil. Udah gitu tuh. Sama buk gitu. Oke, jadi lebih baik tidak usah segitu. Lebih baik jangan deh. Mobil tua kalau dipakai makan bubur aja. Jangan dibawa ke bandara. Iya, ya ke mall-mall masih oke lah ya. Mall masih nggak apa-apa. Oke. Apalagi kesan-kesan? Kalau ini kayak di tol enak banget. Enak, gue juga berasa enak banget. Kalau udah agak kenceng tuh enak dia. Kalau dibanding sama Fiesta mah kan berasa gitu ya. Iya, sebenarnya ya Fiesta enak juga sih, cuma emang beda rasa aja, ini kan tinggi terus keker gitu. Iya, terus kayak lebih stabil aja sih. Ada yang bilang kalau kan gue pakai 235/60 ban. Di YouTube gue pernah ada yang komen, cobain bang diturunin bannya, jangan lebarnya jangan mungkin kayak lu 215. Itu bisa merasa lebih kencang dan lebih irit katanya. Gitu. Mungkin mungkin gue juga, lu kan juga ban berat nih. Iya, ban berat. AT kan. Ban AT 75 tebelnya pasti akan lebih berat juga. Apakah itu juga mungkin konsumsi bensin gue jadi 1:20 itu tuh karena ban. Iya kan, mungkin karena ban. Iya, atau ya lu udah terbiasa manual, harusnya kaki sih udah lebih sekolah ya. Lebih sekolah lah kakinya ya. Sisanya apa? Nggak ada keluhan sejauh ini? Enggak sih, ya bensin aja sih. Ya? Sama pemasukan gue aja kurang banget. Tapi kalau dibandinginnya sama Avanza, gue tuh jadi di rumah tuh ada Avanza juga, Mas. Oke. Avanza yang 87, tahun 87. Enggak ada ya? 73. Avanza 73 lagi oke tuh. Lagi trendy. Iya. Avanza yang 2012 apa ya? Yang belum facelift apa sih? Masih yang lama ya? Masih yang Avanza baru keluar lah itulah. Enggak tahu deh gue gen berapa lah itu. Gen Halilintar kali ya, gue tau. Nah, itu dibandingin ini, kalau Avanza tuh gue nemu polisi tidur gue masih ngerem. Oke. Soalnya kalau lu gas kan blak gitu kan. Iya. Sedangkan ini polisi tidur gue gas. Gue nggak masalah, gue nggak takut ini kenapa-napa. Suspensinya the best anjir. Iya, enak sih. Enak banget. Tapi Honda kan kalau soal kaki-kaki memang dia kalau lagi bagus nyaman banget. Tapi memang cepet. Seleo dah, gampang banget. Gue udah denger dari banyak orang Honda tipe apapun ya, mau yang lama mau yang baru, kakinya rentan. Tapi kalau lagi nyaman banget memang. Tapi nggak seawet yang lain. As gue kayaknya udah kena nih. Kalau belok tuh udah kotak. Gue baru diajarin sama Bang Andi dari YT. Pokoknya kalau bunyinya kayak besi ketemu besi itu kan ada roda itu kan antara link stabilizer, tie rod, long tie rod sama ball joint. Nah,
Pokoknya di antara 3 itu dia kasih tau tuh gue. Lu denger Lang, kalau besi ketemu besi itu berarti ini yang kena. Kalau suara kayak gini, ini yang kena. Tapi sayangnya udah lupa. Nah, ilmu itu sayangnya udah lupa. Nah, kita balik lagi dengan ilmu pengetahuan bapak gua. Bilangnya ini mah as. Oke. Berarti lagi main kartu tuh ya. Ini mah as. Ini mah as. Ini mah as. Simpati kartu as. Kartu as aja udah gak ada. Udah gak ada anjir. Baru kartu as simpati. Nah, terus paling udah sih sama ini. Gua udah benar-benar gua pakai. Gua kalau pakai kan jorok juga ya. Iya. Maksudnya berak di berak ngomong ludah sembarangan. Tuh, gini aja sini aja bukan ke jendela ya. Itu emang pengguna CR-V Gen 1 kebanyakan. Iya, kebanyakan gitu. Nah, cuman benar-benar kalau ada posisi tidur atau jalan bolong, gua nggak masalah banget. Gua kayak ya udahlah, let's go. Mobil udah style begini, udah SUV, masa takut sama bolongan. Nah, tapi selama ini gue pakai aman gitu, gara-gara gitu. Aman ya? Aman. Gue lupa nanya hal penting dari mobil second. Kilometer berapa pas lo ambil? 2. Tapi rusak kata lo? Iya, awalnya rusak sih, tapi iya. Tapi bener, waktu lo ambil kan masih rusak? Oh, kilometernya bener, cuma speedometernya doang. Oh, waktu ambil berapa? Ngambil dulu 280. Oh, cuma 280 ribu. 280? Anjing, beda cepet. Gue 192 sekarang. Lo 192? Ngambil 18 sekian lah, gue lupa tepatnya. Mungkin dulu dipakai narik Shopee Food, narik Grab kali makanya gede. Gondrong tuh makanya kayak. 2001 ada. Tapi pas narik tuh 280, sekarang 304. 280 berarti 20.000 dalam banyak anjir. Emang gue pakainya tuh kan lumayan jauh kalau gue. Emang gue pakainya sering. Gue kan kemarin baru bikin video 1 tahun menggunakan, gue lupa tuh. Baru 7.000-an. 7.000-an. Dalam setahun udah. Ya gue berarti sebulan. Atau lo di rumah di garasi lu treadmill ya? Jadi muter, dia di tempat kita tapi, latih. Iya, dia di tempat tapi jalan terus rodanya. Biar kan makin cepat. Kalau dilatih kan makin lama makin cepat kan enak. Mobil tuh. Oh, begitu. Tapi kan gue makanya lumayan ekstrim Mas, misalkan harus yang ke bandara itu aja udah berapa kilo tuh? Berapa puluh kilo. Dari Ciputat ya. Terus misalkan rumah dari Ciputat, terus gua harus berangkat yang ke Kemayoran, manggung kan, Pesta Pora, Java Jazz kayak gitu-gitu. Apaan sih? Siapa nih orang kok manggung-manggung di siapa? Pesta Pora, Java Jazz? Nonton, menikmati suasana. Mana dia? Kok main di Balawan dia main di Java Jazz? Lu bukan jazz, tadi dimarahin orang. Gila. Nama doang, nama. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya, misalkan ada orang yang berencana mengambil CR-V angkatan kita nih, RD1, RD4, lu akan menyarankan atau dengan tadi jangan deh boros, jangan, apa lu akan gas ambil? Gini, kita berbicara dengan mutasi rekening dulu. 1 tahun terakhir berapa duitnya? Gue udah nyatet, gue waktu gue bikin video 1 tahun menggunakan, kan gue emang selalu nyatet anaknya, tapi gue nggak pernah jumlahin. Akhirnya gue jumlahin. Dalam 1 tahun gue udah keluar semua ya, mesin dan aksesoris beli-beli apa, keluar 30 JT. Anda udah berapa? Lu gitu nggak tipenya? Gue tipenya nyatet, tapi nyatetnya dari pemasukan gue. Jadi gue tuh punya, misalkan gue masuk duit, misalkan taruhlah berapa, gue udah sisihin 70% itu buat jajan mobil. 30% buat gue konsumsi pribadi. Ya Allah, gede banget buat. Emang gede banget masalahnya. Tapi maksudnya, tapi kan belum tentu kepake. Belum tentu kepake, iya. Tapi nyatanya, taruhlah gue narik gocap, gue udah habis kurang lebih kayak buat perbaikan ya, bukan bensin ya. Iya, bukan di luar bensin sama parkir dan lain-lain. Kayaknya gue baru 15 sampai 20 dari segitulah. Iya, Belum beli part. Iya, masih oke sih. Ya. Jadi lu menyarankan nggak kalau ada orang mau ngambil spesifik CR-V? Sebenarnya kalau kata orang, motong. Kalau mobil second memang katanya harus siapin berapa? 30% Iya, ya? 30%. Dari harga. Satu harga aja lah gitu. Satu harga mobilnya ya? Atau ada yang, atau kalau dikasih angka pasti biasanya 20 sampai 30 juta itu angka pasti gitu, tuh. Jadi lu mobil second berapapun harganya lu siapin segitulah gitu. Kalau itu lo masih standar sebenarnya kan, harus dibenerin gitu. Tapi kalau CR-V-nya enak ya. Iya, maksudnya gue aman banget. Gue juga merasa oke sih. Mending kalau kalau yang seangkatan dia, apalagi yang kayak gini ya, selain Terano
X-Trail T30 ya. Iya, X-Trail. Terano juga cakep sih. Terano juga gawat tuh bensinnya katanya. Gawat itu gawat. Kayak iritannya gawat. Gawat. Ada lagi yang gawat. Apa? Opel Blazer. Opel Blazer gila tuh. Tapi kalau lihat di jalan ganteng masih. Harganya sih mungkin di Facebook 20 juta. Murah itu. Murah bener. Benerin aja. Benerin dan bensin. Bensinnya sama. Dengan mesin hybrid, injeksi VTEC, CVT, ITSI dan dengan segala macam teknologi di tahun itu. Ya. Bensin itu, mobil itu menghitung konsumsi bensin dari setiap kali nginjek gas. Kalau itu. Jadi lo injak 1 liter. Nah, 2 liter. Tapi memang kalau di antara dua itu gue Terano sih. Terano ganteng sih. Terano. Gue kalau ngeliat ada yang pakai itu masih cakep ya. Kotak-kotaknya itu masih cakep. Ya, itulah obrolan kami soal RD4 dan RD1 sudah cukup lah. Ini pertama kalinya saya mereview mobil orang. Ya, jadi kalau reviewnya tidak komprehensif, memang enggak gitu. Memang enggak. Iya, kalau mau bagus mah Ridwan Hanif bagus, Ridwan Hanif bagus. Saya mah ngobrolnya aja gitu. Ini karena sama-sama si Arfi aja. Terima kasih. Si Arfi entusias. Yes. Anjay. Mas Revo. Kita ini sebenarnya pertama kali ketemu lagi ada di suatu project. Iya, kita lagi project IKN waktu itu namanya. Kita ketemu di tempat project itu. Terus udahlah ngobrol. Pas pulang ke parkiran, gue lihat si Arfi ini. Ada si Arfi satu. Rapi juga lumayan itu tuh. Pas dia keluar, mobil dia ternyata. Langsung gue bilang jelek deh, enggak apaan nih mobil sampah, gue bilang gitu. Biar dia nggak GR kan. Kalau gue kayak, itu mobil lu juga mas gitu. Yang ke CR-V? Iya, kalau yang ke Mustang, lo nunjuk Mustang ya? Mustang. Ya. Ini CR-V juga, adik kita nih. Oh iya. Adik-adikan ini, sorry kamu masih muda. CR-V Gen 5. 4. 4 ya? 4 ya kayaknya. 5. Oh itu 5 ya? Iya 5, 4 yang Danila. Oh iya 4 Danila. Iya. Itulah pokoknya. Terus dia lihat juga, mobil gue Gen 2 sama biru lagi. Iya, terus gue baru kepikiran tuh gue bikin lah, mumpung ntar kalau ada lagi yang gue kenal pakai CR-V. Karena kan gue konten gue judulnya kan RD4 K20, jadi memang khusus CR-V. Sorry ya mobil-mobilan, soalnya tadi udah banyak, mau dong bang udah ngantri gue. Beli CR-V dulu. Yes, beli CR-V dulu. Ini kalau yang tidak tahu Revo dan Fauna adalah sebuah grup band, bisa Anda cari. Sebenarnya lebih enak nyari lu di mana? Spotify ya? Mana aja bisa. YouTube musik gitu-gitu ya. Silakan dicari Revo dan Fauna ya. Revo dan Fauna. Nanti ada musik-musiknya dengan lagu-lagu yang berjudul sangat-sangat puitis. Betul. Seperti lagu-lagu bara suara. Betul. Seperti judul Terbuang Dalam Waktu. Iya. Hagia. Betul. Kan? Bahas-bahasa. Iya, mirip banget. Iya, alias saya bisa goreng nugget. Teman-temanku udah nikah, aku masih nonton SpongeBob dan juga nama-nama stasiun MRT. Ya, silakan dicari Revo dan Fauna di semua platform Revo digital dan ada. Revo dan Fauna. Ya, silakan di support UMKM. Yes, terima kasih Revo sudah mau menjadi yang pertama saya review mobilnya. Saya juga terima kasih banyak. Semoga awet dipakai terus. Akan selalu. Ya. Saya pakai. Soalnya gue kan lagi suka camping, gue pengen kita kapan camping bareng. Iya, cuma lihat dia tidur di mobil gue agak kemarin tuh gue mau ngomong apa sama anak istri gue di tenda, itu teman kamu kok di mobil. Sorry. Kemarin tuh si Bang Pican juga udah ngajakin. Oh, dia camping mulu. Iya. Terus ketemu Pican di mana? Waktu itu ada project sama Gusti, almarhum Gusti. Oh, almarhum Gusti, ya. Jadi waktu itu sama si Bang Pican, terus kayak, ayo camping. Dia lihat mobil lu juga. Dia, wah ayo camping. Iya. Nah waktu itu niatnya udah mau sama Gusti, Gustinya duluan camping. Oh iya benar. Oh sama Gusti juga harusnya. Wah jadi lu belum kesampean ya, sama Pican juga belum kesampean. Ya itu sih gue tadi pengen ngomong, ayo camping tapi kayak agak tidur di mobil sih. Gue jadi. Ya kan kita back to nature ini. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi Revo. Terima kasih banyak. Sukses terus dengan segala proyek-proyek dan permanggungannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Anjay.